Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marsal. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang itu kemudian mengundang sorotan publik. Ini soal ada wacana ataupun informasi yang lagi ramai di media sosial terkait dengan adanya pelelangan 100 pulau di Provinsi Maluku Utara yang dilelang di situs luar negeri. Informasi ini kemudian mengundang reaksi publik yang luar biasa. Sejumlah pihak mempertanyakan terkait dengan kebenaran informasi yang berkembang tersebut. Bahkan sejumlah tokoh pun angkat bicara, termasuk mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli juga ikut menyoroti, juga dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang juga mempertanyakan informasi tersebut. Bahkan sorotan publik itu soal pernyataan Mendagri yang membolehkan pulau tersebut dilelang untuk kepentingan investasi, daripada menurut beliau itu pulau itu dibiarkan kosong, mendingan itu dimanfaatkan. Dan ini kemudian mengundang reaksi publik yang luar biasa. Banyak warganet kemudian mempertanyakan terkait dengan nasionalisme yang selama ini digaungkan, yang itu kemudian seperti ini, dimana ada pulau yang rencana dijual atau dilelang hanya demi untuk investasi asing yang masuk. Ini tentunya sangat memprihatinkan, dan coba kita lihat ya bagaimana reaksi publik yang luar biasa terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang membolehkan pulau-pulau tersebut dilelang di situs luar negeri. Ini ada banyak sekali komentar-komentar mereka, dan coba kita bacakan. Seperti yang disampaikan Ahmad Hasim, Pak Tito yang terhormat, Indonesia ini terdiri dari kepulauan. Jikalau Bapak menjual, bisa juga nanti pulau yang ada di Nusantara, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan masih banyak lagi pulau-pulau yang lainnya. Nanti penduduk Indonesia ini jadikan apa Pak? Dijual jadi budak. Kemudian dari Ramudia, para pahlawan akan menangis kalau melihat seorang pejabat menyampaikan ini. Mereka berjuang demi negara dengan pengorbanan yang luar biasa, bahkan nyawa jadi taruhannya. Tapi ada generasi yang cuma menikmati kemerdekaan, tidak mau menjaga negara ini. Mana slogan NKRI harga mati? Kemudian dari Abah Ajum, kok gampang banget ngomongnya, daripada tak digunakan lalu diobral. Apakah populasi penduduk tak akan bertambah? Ini manusia yang tak mikir masa depan bangsanya. Dikira habis rejim ini Indonesia akan berakhir hingga melelang aset negara. Kemudian dari Osman B, jual tanah wilayah sama saja dengan jual kedaulatan. Rendah sekali nilai nasionalisme karena hanya ditukar dengan uang yang bersifat bisa habis. Dari Siswoyo, dikelola berapa ratus tahun, di company bisa eksis ratusan tahun. Salah satunya ya dari para pemangku wilayah yang mudah terbeli. Dan uniknya sejarah ini kan terulang lagi, hanya beda dali. Kemudian dari Kandar Regar, dulu mereka yang merasa paling NKRI harga mati, cinta NKRI ternyata hanya slogan dan semboyan. Terkuak mereka bukan cari investor tapi cari pembeli. TNI Garda sebagai terdepan, harapan terakhir untuk menghajar mereka dan membela NKRI. Ya, dan memang kalau kita mengikuti berita ya soal informasi tersebut, kemudian membuat TNI di sana yang juga sudah mengambil sikap sampai melakukan upacara kenaikan bendera di pulau-pulau tersebut sebagai bentuk mengkanter informasi adanya pulau tersebut yang rencana dijual kepada pihak asing. 100 pulau dijual Mendagri Tito, daripada tak digunakan kosong begitu saja. Heboh, 100 pulau di Maluku Utara dijual melalui lelang di New York. Lelang akan dilakukan melalui PT Leadership Island Indonesia (LII). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, PT LII pada tahun 2015 yang lalu sudah menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama dengan bupati dan gubernur setempat untuk melakukan pengembangan pulau tersebut.
Pada intinya PT LI akan mengembangkan kawasan sebagai ekoturism. Sebetulnya bagus menurut saya daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja, kata Tito saat ditemui di kantornya Senin 5 Desember 2022. Lebih lanjut, Tito menjelaskan pengembangan tersebut kekurangan dana yang menyebabkan proyek tersebut menjadi mangkrak. Bahkan janji pembangunan ekoturism pun tidak dipenuhi hingga sejak saat ini. Ekoturism itu kan bagus sebetulnya, pasti ada beberapa daerah yang akan dipakai untuk dijadikan resource-nya. Raja Ampat juga seperti itu, sambungnya. Menurut Tito, PT LI kembali mencari permodalan untuk melanjutkan proyek tersebut sebab sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pemerintah untuk mengembangkan kawasan tersebut. Kemudian dia mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan melelang untuk dijual, tujuannya untuk menarik investor saja. Itu boleh saja, kata Tito. Meski demikian, menurut Tito, yang tidak boleh adalah balik nama pulau tersebut menjadi atas nama asing, sehingga Kepulauan Midih masih milik Indonesia namun dikelola asing. Kita juga melihat kebutuhan daerah, ini kan juga mendatangkan PAD, pendapatan asli daerah, lapangan pekerjaan, kalau seandainya bisa dikelola dengan baik, pungkasnya. Jadi menurut beliau ini bukan untuk dijual, tapi dilelang untuk menarik investasi ataupun menarik investor untuk masuk mengelola pulau tersebut. Jadi bukan hak kepemilikan pulau tersebut, tapi hanya sebatas pengelolaan kepada pihak asing. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.